Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Hoir. Nggih, Silakan duduk. nggih Bu. Apa kabarnya ini Pak Hoir? Ya alhamdulillah nih Bu sehat. Ya Ibu gimana sehat juga ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ini Ya, sudah musim penghujan, harus jaga kesehatan terus ya Pak. nggih Bu ini sudah Hmm, mulai hujan, jadi harus jaga kesehatan ya, iya, perbanyak protein lah gitu Bu iya, ya. iya. Nggak masuk angin gitu ya. Nggih, pripun Bu? Nah, ini Pak Hoir, kita ngobrol-ngobrol sebentar nggih. Ya, Nggih. kira-kira 15-an menitan lah. Heeh. Nah ini saya itu mau tahu apakah di dalam pembelajaran itu Pak Hoir mengalami kendala-kendala tertentu yang belum bisa diatasi, seperti itu Pak. Oh iya Bu, selama pembelajaran ya mungkin setiap guru mungkin ada Bu ya, nggak cuma saya mungkin ya. Iya, Mungkin guru lain pastinya. juga ada yang menghadapi masalah dengan siswanya. Mhm. Jadi yang saya hadapi kan ini kasusnya pada saat pembelajaran Bu di kelas Ya, ya. Jadi tadi jam ke 5.06 itu saya kan ngajar di kelas 11 Bu. nggih. Jadi di situ saya kok menggunakan metode diskusi kelompok gitu. Mhm. Kemudian kok di saat uh, apa diskusi mereka kelompok itu ada salah seorang yang mungkin siswa ya itu ada yang ketiduran Bu ya, Oh, iya. jadi tidur, jadi temennya itu pada diskusi dia malah tidur gitu Bu. Oh Dan gitu. Nah, jadi temennya pun nggak nggak apa ya, mengingatkan mungkin nggak, gitu ya Pak ya? nggak berani, apa cuek, apa gimana, saya nggak tahu juga. Jadi Hmm. salah satu mereka nggak mau tahu gitu loh sama temennya Oh, ketika iya. teman tidur di kelas itu sendiri gitu loh. Nah, Nah terus kemudian tindakan Pak Hoir gimana itu kalau ada anak yang tidur seperti itu? ya kalau saya kan kalau seperti itu kan nanti khawatirnya menjadi apa ya, menjadi racun mungkin ya untuk teman-temannya kalau Iya, tidak saya ingatkan gitu Bu. iya, Jadi khawatirnya pada teman pada meniru, itu aja tidur nggak diapa-apain kok gitu kan. iya. Sehingga saya punya inisiatif, saya mendekati anak itu yang tadi tidur itu karena teman nggak berani ada yang bangunin gitu. Iya. Jadi Terus? ketika tindakan itu saya membantu anak itu ya dengan cara mungkin yang tidak mengagetkan lah ya. Hmm, Jadi khawatirnya kan kalau mengagetkan nanti bisa dampaknya mungkin pada jantung lah atau apa gitu ya. iya. Yang Jadi tidak saya harus mengagetkan itu yang gimana, Pak? jadi Atau saya tadi mungkin dengan cara yang apa ya, yang halus lah gitu. Jadi saya tepuk-tepuk di bagian punggungnya gitu, mm, sehingga dia tidak merasa kaget ketika saya membangunkan. gitu. Ya ketika dia dia bangun melek gitu ya, ya dia kaget tapi kan lihatnya saya gitu, bukan Iya, kaget yang gimana gitu kan. Ya mungkin malu dengan saya ketika iya. itu di Terus, kelas gitu. uh-uh. Setelah dibangunkan, terus anak itu sudah bangun. Setelah itu Pak Hoir melakukan apa? Anaknya Yang terpenting dibangunkan. saya melihat anak itu harus kondisi sadar dulu Bu. Nggih, Mungkin dia bener. kan mungkin lagi ngimpi atau gimana gitu kan. Jadi Iya, saya harus dia harus sadar dulu ketika saya ngobrol gitu. Tapi iya. ketika dia sudah agak sadar, ya, jadi setelah itu saya nyuruh dia untuk cuci muka gitu, Nggih. supaya lebih sadar lagi gitu. Iya, Nah, berarti iya. kalau ke toilet cuci muka ya kita kembali lagi ke kelompoknya tadi ketika diskusi. Mhm. Belum melanjutkan, tapi ya saya ngomong sama kelompoknya supaya apa ya, kompak lah dalam diskusi gitu, jangan yang satu buat yang lainnya pada hanya ikut aja gitu kan. Nah Iya. jadi saya mengontrol juga ketika diskusi kelompok itu Bu. Iya. Jadi tidak tidak pilih kasih lah ketika ada teman yang seperti ini kok dibiarkan gitu kan. Iya, Iya. seperti itu.
Ya Tapi setelah berarti itu heeh, saya di akhir pembelajaran sangat jawab anak tersebut. oh Jadi iya, tidak mengganggu pembelajaran dia kan. iya, Ketika kita selesai, saya jawab sebentar, konfirmasi masalah kok tadi tidur gitu. Berarti ada tindak lanjut ya Pak ya, dari setelah tadi membangunkan, terus disuruh cuci muka, kemudian kembali bekerja dalam kelompoknya. Berarti di luar pembelajaran, jenengan juga memanggil anak tersebut, terus Iya, ditanyakan iya, alasan-alasannya, seperti itu nggih? iya. Ya, Jadi berarti ya, heeh, ya itu saya tanyakan lagi kenapa gitu, kenapa kok kamu tidur gitu kan. ya, Nah itu ya sebabnya apa kok tidur itu loh. Kemudian ya, ya pokoknya intinya saya mau itu kan jujur jawabannya. Ya kalau dia berbohong kan bisa melebar kemana-mana gitu kan. iya, Pokoknya intinya saya mau jujur dia sebabnya apa ketika kok tidur di pembelajaran saya. iya. Terus setelah itu Pak, ini tidak, misalkan anak diajak untuk membuat kesepakatan, seperti itu enggak? Biar tidak terulang kembali. Ya kalau itu memang setiap pembelajaran selalu ada kesepakatan kelas Bu di awal pertemuan ya. Iya, Jadi kita sama-sama belajar juga ada apa aturan yang disepakati bersama gitu Bu. mhm, Ya ada konsekuensi juga ketika dia melanggar kesepakatan. Ya salah mhm, satunya adalah ya tidur dalam kelas ketika pembelajaran itu kan iya, termasuk salah satu melanggar kesepakatan kelas. iya. Berarti Seperti itu. sudah ada nggih untuk kesepakatan kelasnya, Ya, sudah sudah ada dirembuk Bu. sama anak-anak. Tapi, Nah, jika ternyata, nah itu kan ada anak yang melanggar tuh, apakah ada konsekuensi yang digunakan untuk biar anak itu tidak mengulanginya kembali? Ada tidak, Pak? ya, ya tentunya ada Bu ya. Soalnya kan kalau mengadakan sokasi nanti kan anak apa ya mungkin bisa meremehkan juga mungkin ya. Iya. Timbulnya itu makanya kan konsekuensinya pun juga disepakati bersama. Jadi Mhm. ketika anak tersebut melanggar kesepakatan nanti konsekuensinya apa mereka tahu sendiri gitu. Kebetulan kan saya menawarkan kalau misalkan konsekuensinya melanggar kesepakatan HP dipegang gurunya sampai jam pulang gitu. Oh, Jadi kalau berarti mereka sepakat ya sudah sepakat gitu. oh iya, berarti Nah, penyitaan HP nggih, Pak, nggih? iya karena HP itu kan menjadi salah satu nyawa mereka Bu. Kalau nggak ada HP kan mereka terasa apa ya Hampa hampa gitu. mungkin ya. Nah Betul. makanya itu salah satunya itu bukan hukuman tapi ya itu memang ada kesepakatan konsekuensi kalau ada yang melanggar kesepakatan gitu Bu. Oh ya Ya berarti mungkin kalau heeh, monggo? ya mungkin kalau Ibu punya solusi yang lain mungkin nggak apa-apa mungkin dikasih solusi kalau misalkan seperti itu tentunya. Ya, Apa menyiksa atau bagaimana kan saya nggak tahu ya juga. tidak boleh itu, Pak. Ya sekarang kan dilarang memberikan hukuman ya kepada Iya, anak-anak. Ya makanya paling tidak Pak Ahoy itu sudah menjalankan segitiga restitusi nggih. Tadi nggih, dari apa, menanyakan alasan-alasan anak melakukan apa perbuatan seperti itu, terus mhm, ditanyakan kesepakatan kelasnya apa, terus tadi ada iya, misalkan melanggar itu konsekuensinya apa, itu sudah dilakukan. Tinggal nggih, nanti ya gimana caranya anak itu bisa benar-benar sadar sehingga dia nggih, tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu. nggih Bu, nggih. Ya harap Pak Hoir selalu sabar ya untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Iya, harus sabar Bu kita. Iya. Berarti sudah teratasi ya Pak untuk yang anak tidur ketika pembelajaran. Iya Bu, sudah teratasi. Ya, Iya. kemudian apakah ada masalah lain Pak yang mengganggu panjenengan? Masalah yang lain apa ya? Ya anak ketika ini Bu izin berbohong. Jadi ketika pembelajaran dia izin keluar, Ya. izin kan mau ke toilet Bu ya. Kalau itu Oh kan ya. saya izinkan ya. Kalau nggak diizinkan nanti kan ada suatu hal yang tidak diinginkan ya, jadi Iya. penyakit
kesempatan, makanya saya persilakan. Nah, tetapi dengan izinnya Oke. dia itu disalahgunakan, Bu. Bukan Oh, ke kantin oh, gitu. melipir gitu nggih, Pak, nggih? Perengke, makanya saya itu kan saya dapat laporan dari temennya, Bu. Bukan Mhm. saya melihat, tapi kan saya juga butuh bukti bahwasanya anak tuh bener apa enggak kalau ke kantin gitu. Nah, ternyata Mmm, saya telusuri ketika pembelajaran kelompok itu kan saya agak keluar sebentar untuk memastikan mhm. bahwasanya benar nggak anak ini melakukan ini gitu. Iya, Ternyata kok benar, bener. Bu. Nah, lah Mhm. dia kok minumnya di depan toilet, ya betul di toilet tapi kan dia minum di depan toilet gitu, Bu. Iya, 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 memang bener ke Gitu. toilet, cuma mampirnya itu ya. Mampir dulu. Nah, Mhm. itu yang disalahgunakan di situ, Bu. Lah terus, tindakan Pak Khoir apa nih? Ya saat itu kan saya suruh dia masuk kelas dulu, kan Iya, masih kerja kelompok kan gitu. Jadi mhm, meneruskan dulu supaya fokus di apa kerja kelompoknya, sehingga nanti kalau sudah selesai semuanya baru saya ajak ngobrol lagi ketika selesai pembelajaran iya, gitu, Bu. iya, Jadi berarti supaya tidak mengganggu pembelajaran, sehingga di jam luar gitu saya mengajak ngobrol sama dia mhm, gitu. iya. Berarti, ini ya Pak, hampir sama dengan yang tidur di kelas tadi nggih? Iya, Jadi untuk intinya anak-anak heeh, tidak menyita waktu pembelajaran, Bu, di iya, kelas gitu. iya, iya. Ya berarti, panjenengan, sudah menerapkan tadi ya yang segitiga restitusi tadi untuk Oke. anak-anak ya, apapun masalahnya. Iya, Jadi diajak ngobrol, ditanyakan alasannya apa, iya, kemudian apa yang sudah mereka langgar ya, mhm, untuk kesepakatan kelasnya. oke, Mhm. Ya sudah bagus, Pak. Terus, untuk selanjutnya misalkan jenengan ketemu nih sama anak-anak yang seperti itu lagi, gimana solusinya? kalau kalau seperti itu berarti kan saya punya rencana tindak lanjut, Bu, ya, Mhm, supaya ini kan tidak keterusan gitu kan, iya, ketika seperti ini kan kalau nggak diatasi kan nanti akan menjadi merajalela juga, Bu, pada diri iya yang lain betul juga sekali. gitu. Makanya tindak lanjut saya adalah ya yang pertama mungkin saya mengomunikasikan dengan kesiswaan, karena kita Mhm, jenjang SMK ya, iya, bagaimana aturan ini gitu kan, dan seperti iya, ini bagaimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, mungkin ada konsekuensi yang tidak berbentuk hukuman, Bu. mhm, Jadi anak itu kan merasa kalau seperti ini saya bakal seperti ini gitu, Bu. Jadi sudah punya keyakinan dalam diri saya tersendiri. iya, Jadi kalau saya seperti ini nanti ada konsekuensi saya ada seperti ini gitu. konsekuensinya, mhm, Jadi itu tindak lanjut dari saya. iya Jadi berarti saya mengomunikasikan dengan kesiswaan, mhm, kemudian juga guru BK, sehingga kita sama-sama saling mengatasi tanpa adanya hukuman gitu, iya Bu. betul sekali. Ya berarti, ini masalah-masalah Pak Hoir, sudah ketemu solusinya nggih? Oke, Bu. Misalkan ada anak yang sudah memang diingatkan berkali-kali, dinasihati Mhm. berkali-kali kok masih tetap perilakunya, ya sudah berarti diserahkan ke Iya. kesiswaan sama BK, seperti itu. Oke. Ya, berarti, eee, sudah selesai ya, Pak, Ya. sekian untuk, pertemuan hari ini. Terima kasih, karena Pak Hoir sudah meluangkan waktu sampai, eee, dengan apa ya, mengutarakan semua masalah-masalahnya dan Oke, kita Bu. sudah menemukan solusinya Oke. bersama-sama. Di antaranya tadi, membuat keyakinan kelas ya, Pak. Iya, Bu. Ya, Terus ternyata penting juga, Bu, ya. iya. Ya diharapkan ini nanti kedepannya bisa dijalankan, seperti itu. Iya, Bu. Oke, oke. Ya, setelah menemukan solusi ini gimana nih, Pak, perasaannya, Pak?
Yang saya rasakan mungkin ini Bu ya, ternyata kok kita nggak harus emosi Bu ketika mengatasi anak-anak yang bermasalah Bu. Iya, betul Dengan sekali. kita mengendalikan itu ternyata kok lebih enak, lebih plong, lebih apa ya? Pokoknya tidak terbebani lah Bu. Kalau Iya, kita pakai emosi kan mungkin malah ya anak jadi gimana ya kita kan tambah karena ini malah emosinya tambah ya. takut, tambah ini, tambah kadang cok apa ya melanggar lagi mungkin biarin lah gitu makanya Oke, ternyata dengan seperti ini kok bisa gitu ya Bu ya. ya Ya, sudah. itulah Bu. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Hoyer? Ya, mungkin sementara itu dulu Bu ya, karena Oke, emang mungkin waktu itu kan juga ada kegiatan yang lain, mungkin ya ada kesibukan, jadi ya sementara cukup dulu aja Bu, nanti oke, bisa berjalan. baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Hoyer atas Iya, kedatangannya. Sampai iya jumpa Bu, lagi. sama-sama. Kalau ada masalah lagi bisa ini ya, kita Oke Bu, ngobrol-ngobrol lagi. Ya, oke Bu, matur nuwun. oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Arti. Nggih, monggo Bu. Masuk masuk. Nggih. Monggo Nggih, matur. silakan duduk dulu. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih. Pripun kabare Bu? Alhamdulillah baik. Pak Hoir gimana Ya, kabarnya? ya alhamdulillah baik juga Bu. Ini ya. Ini udah mau musim hujan Bu. Jadi jaga kesehatan Bu ya. Sama-sama ini. Siap. Soalnya biasanya Ya, banyak orang meriang biasanya nih Bu sama pilek biasanya kalau hujan nggih. sama panas ini. Iya. Oke. Ini Bu ya. Ngapunten nih saya mengganggu waktunya Ibu nih sebentar. Iya, Saya enggak pengen apa-apa. ngobrol-ngobrol ini ya. Nggih. Mungkin sekitar 15 menitan mungkin lah Bu ya. Pengen ngobrol Iya. sama jenengan. Ya, kita sharing-sharing lah Bu ya. Sama-sama demi memajukan sekolah kita gitu ya. Oke, Ini Pak. saya ingin menanyakan ke Ibu nih, kok Iya, Pak, selama apa? ngajar di sini gimana Bu? Ada masalah apa atau tantangan apa? Bagaimana? Mungkin kan setiap orang punya masalah ya, Iya, tiap ngajar pastinya. gitu ya. Entah sama anak sekolah maupun sama rekan sejawat mungkin lah ya. Ya Iya. jadi Ibu bisa menceritakan sama saya nggak apa-apa di sini gitu Bu. Iya. Monggo Bu. Iya, ini sih, Pak, sebenarnya kalau dalam pembelajaran di kelas, saya itu ya ada beberapa masalah. Terutama Hmm. sama anak-anak yang agak-agak gimana gitu ya Pak. Nggih, Jadi nggih, nggih, nggih. gini Pak, apakah pas dalam pembelajaran itu ada anak yang sering berkata-kata kasar, padahal itu saya itu masih Hmm. menjelaskan materi. Terus kan Hmm. dia itu bercanda sama teman sebangkunya, tiba-tiba Hmm. yaitu keluar kata kasar. Nah, kan otomatis Hmm. anak-anak yang di samping-sampingnya kan dengar semua. Oh, itu Hmm. volumenya agak kenceng sih. Nah, Hmm. akhirnya kan satu kelas jadi heboh gara-gara seperti itu. Iya. Nanti kan juga waktunya mengganggu yang lain juga Bu ya, kalau Iya. seperti itu ya. Nah terus gimana Bu ketika Ibu menghadapi seperti ini gimana Bu? Dengan anak tersebut gimana? Ya, ini sih saya biasanya langsung langsung nyebut nama anaknya siapa gitu ya. Misalkan si Iya. Agus, Gus, udah kalau ngomong yang sopan ya. Kamu kan sudah dewasa, termasuk yang lain juga sudah dewasa. Harap mulai sekarang bahasanya ditata, terus jangan asal nyelemong gitu, karena kita kan orang Jawa, sopan santunnya harus benar-benar dijaga seperti itu. Berarti Ibu ini dulu ya mengingatkan untuk berarti seluruh dulu ya seluruh siswa di situ. Jadi kan efeknya adalah apa ya berarti semuanya gitu kan? Iya, Nah, karena pembelajaran masih berlangsung, jadi ya biar
tidak terganggu terlalu lama seperti itu Pak. Ya, jadi saya Ya, ya, nasihati ya. semuanya dulu. Nah, untuk anak yang namanya si Agus ini ya paling jawabnya nggih Bu gitu. Tapi tetap nanti Ya, kalau biasalah. sudah ini diulangi lagi seperti itu Pak. Oh iya. Nah, terus kalau seperti itu kan berarti kan mungkin apa ya? Saya ingin menanyakan juga nih Bu, Ibu dulu ketika pembelajaran sudah membuat itu belum Bu? Kesepakatan kelas, sehingga kan Hmm, sama-sama disepakati, itu gimana Bu? Sudah belum? kalau itu sudah di awal semester biasanya Hmm, Pak. Jadi saya itu hmm, selalu membuat kesepakatan sama anak-anak, misalkan hmm, satu datang tepat waktu, dua harus berkata sopan, tiga saling hmm, menghargai, seperti itu kan Pak. hmm, Nah tapi ya dengan perjalanan waktu kadang anak-anak ya mungkin mereka untuk kesepakatannya belum tertanam di dalam hati mereka mungkin ya Pak. Jadi ya masih iya, kadang yaitu ramai sendiri, kata-kata kasar, yang penting, terutama kalau mereka tapi sedang bercanda gitu. yang Karena penting berjalan dulu Bu ya. Terus gimana terus lanjutannya Bu? ya terus untuk anak-anak yang memang benar-benar sering uh, saya lihat mereka, saya dengar itu mereka kata kasar tersebut ya saya panggil, terus setelah itu nanti saya nasihati kalau perbuatan seperti itu tidak baik. Terus ya pokoknya Nah terus, dinasihati macam-macam gitulah Pak. iya nggak apa-apa. Terus ada ini nggak Bu, ada konsekuensi enggak? Mungkin bentuknya apa? Yang penting disepakati kelas dulu ya. Setiap ada yang melanggar kesepakatan, apakah Ibu membuat konsekuensi atau bagaimana Bu? Kalau Supaya anak selama itu, ini sih masih berupa nasihat-nasihat saja sih ya Pak. Karena kan kalau mau melarang itu juga kita sebagai guru kan tidak boleh menghukum anak. iya, Terus ya iya, iya, iya. paling ya Mas sekedar ini nasihat saja. Kamu tidak boleh berkata kasar, kalau bilang harus yang sopan. Paling seperti itu. Atau Iya, ya berarti, kadang ini sih Pak, kadang saya ancam. Nanti kalau kamu oh, bicaranya kayak gitu terus nilainya jelek loh. Paling seperti itu maksudnya. ya intinya berarti mungkin bukan mengancam ya, mungkin sebagai ya perhatian lebih mungkin Bu, biar anak kan lebih Iya. dekat sama Ibu juga gitu. Nah, terus dengan seperti itu gimana Bu? Apakah anak itu sudah ada mulai perubahan Iya. dengan mungkin diajak ngobrol sama jenengan itu gimana Bu? Kalau misalkan ada saya sih masih ini Pak, agak ya mulai inilah ditata bahasanya. Tapi masalahnya nanti kalau saya sudah lewat atau saya udah nggak kelihatan gitu ya udah mereka bercanda sama teman-temannya ya ini Kembali lagi lagi mungkin seperti ya. seperti biasanya lagi. Iya, iya, iya. Ya yang penting kan Ibu sudah ini ya, tidak menghukum siswa gitu kan ya, berarti sudah melaksanakan segitiga restitusinya sudah diterapkan gitu ya, jadi ya semoga bisa apa ya, berjalan dengan baik lah untuk kedepannya antara Ibu dengan siswanya. Nah mungkin ini kan baru satu Bu ya, mungkin ada yang lain Bu, contoh kasus yang lain mungkin yang anak punya masalah di pembelajaran Ibu, ada nggak? Ada, ini Pak, saya kan biasanya kalau dapat jadwal itu sehabis duhur ya Pak, jam 12.15 itu kan jam-jam anak-anak makan siang, terus sholat. Nah, itu kan kadang memakan waktu yang lama karena mereka antri. Nah, itu karena alasan antri itu, anak-anak menggunakan alasan itu untuk terlambat datang ke kelas. Tuh, jadi misalkan saya jam segitu sudah di kelas, mereka itu nanti 15 menit kemudian atau malah ada yang 1 jam pelajar itu baru masuk. Alasannya Bu tadi
sholatnya lama banget, airnya nggak ada, jadi nyari ke tempat yang jauh gitu, Pak. Ya biasalah Bu ya, anak-anak kan punya alasannya banyak ya. Iya. Antara anak satu, anak kedua, ketiga gitu kan biasanya punya masalah. Alasannya macam-macam aja, ono sing nganternya suwe lah, ono Iya, masjidnya nah itu. pria gitu kan, macam-macam ya seperti itulah Bu. Nah terus gini, kalau seperti itu kan, kalau terus-terusan kan nanti khawatirnya mereka tetap meninggalkan pelajaran Bu, Iya. walaupun 1 jam gitu kan. Iya, Nah jadi terus keterusan. gimana Bu jenengan Bu? Kalau Kalau seperti itu saya, gimana Bu jenengan? Tindakannya gimana? kalau pas dulu-dulu sih ya Pak, yang dulu ini ya, kalau Iya, misalkan ada anak terlambat masuk kelas itu, saya ini dulu, hukum dulu. Mereka saya minta untuk menyanyikan lagu-lagu Jawa, ya karena pelajaran saya kan pelajaran bahasa Jawa. bahasa Ya, Jawa ya. ya, ya mereka nyanyi, tapi ya kadang ada yang malu-malu gitu Pak. Dan itu memang sudah kesepakatan dari awal. Ketika membuat kesepakatan kelas, mereka itu sudah saya tanya kalau misalkan terlambat masuk, mau ada hukuman apa? Saya bilang mereka nyanyi aja Bu. Oh maunya nyanyi berarti Bu ya? Iya, maunya nyanyi. Iya, nyanyi. Mungkin mereka punya itu juga, mungkin Bu punya apa bakat terpendam mungkin Bu. Jadi ya itu kadang dari Jadi kan, situ dari situ itu saya bisa nemu, oh ya anak ini suaranya bagus, oh ya anak ini bisa nyinden kayak gitu Pak. ya mungkin mereka punya bakat terpendam. Jadi ketika diberikan apa konsekuensi malah dia mungkin lebih enjoy mungkin Bu Malah ya. seneng jadi telat terus tadi Pak. Malah senang mungkin ya. Ya tapi kan kalau terus juga nantinya kan dia juga sadar juga nantinya bahwasanya kan yang namanya konten itu kan juga termasuk sudah kesepakatan kelas Bu ya. Iya. Gitu. Ya jadi ya semoga yang penting kan Ibu tidak ada apa ya memberikan hukum malah yang tidak ada di situ. Yang penting kan ada kesepakatan kelas, kemudian bisa menjadikan keyakinan kelas untuk siswanya dan gurunya di situ. Iya. Gitu ya. Iya. Terus ada solusi yang lain Bu selain itu mungkin dari Bu Arti? Ya ini sih mungkin perlu apa ya mengkaji ulang Pak untuk kesepakatan kelasnya itu biar mereka benar-benar mau apa ya istilahnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya. Kayak tadi yang datang tepat waktu, mereka itu biar benar-benar mau datang tepat waktu gitu, tidak ada alasan sholat lah, alasan antri beli makan lah seperti itu. Jadi mungkin apa ya Pak, konsekuensinya lebih ini kan lagi ya Pak? Mungkin apa ya, bukan kecam mungkin ya, mungkin agak ditekankan lagi mungkin Bu ya, supaya mereka punya tanggung jawab lah dengan dirinya gitu loh. Yang terpenting kan itu ya, mungkin di situ. Ya. Terus ini Bu, tindak lanjutnya bagaimana Bu ke depannya dengan kejar-kejar masalah ini gitu Bu? Ya, rencana ke depannya bagaimana? Ya tadi apa dengan membuat kesepakatan kelas. Terus konsekuensinya lebih dijelaskan lagi. Terus misalkan apa memang anak ada yang melanggar gitu ya, tidak perlu dikasih hukuman, tapi mungkin diarahkan untuk apa ya Pak istilahnya, untuk mengeluarkan potensi-potensi mereka Pak ya Pak tadi. Ya nggak apa-apa, juga bagus, nanti kan bisa dijadikan apa ya, suatu saatnya kan juga butuh nanti juga masalah seperti itu. Punya potensi kan bisa dikembangkan toh di sekolah. Ya, misalnya yang bisa nyanyi suruh nyanyi, yang bisa gambar suruh gambar gitu ya Pak. Ya nari gitu aja kan. Tapi itu tidak membuat mereka jadi melanggar terus kan ya Pak. Ya semoga aja Bu, kan jadi sadar juga nantinya gitu. Malah sama-sama Ibu nanti malah seperti sama Bu Arti enak ya nggak ada hukuman, nah itu kan bisa jadi seperti itu. Tapi kan tetap ditekan juga ya, jangan dibiarkan Bu ya. Ya, tetap. Terus ini Bu, kita udah ngobrol tadi ya, gimana Bu perasaan Ibu setelah seperti ini,
Ya tadi Ya, sudah ada restitusi, itu bagaimana? Perasaan itu bagaimana? perasaannya lega, Pak. Saya jadi punya solusi baru. Oh iya, saya harus Hmm, seperti ini. Jadi kalau menemui hmm, anak-anak yang bermasalah lagi ya, saya jadi apa ya, lebih tepatlah dalam memberikan apa Pak, solusi gitu. solusi, ya. Hmm, Ya mungkin lebih tenang Bu ya, nggak perlu iya, emosi-emosi Bu ya. iya nggak perlu. Yang penting, yang penting sabar Bu ya, Iya, menghadapi sesuatu emang harus sabar. Ya emang itu tugas kita Bu, ya. mm-mm, Sabar menghadapi berbagai masalah karakter anak-anak. Gitu. iya, Ya Bu ya. iya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Apa cukup atau bagaimana? Cukup sebenarnya Pak. Besok lagi Oh, kalau cukup saya ya. ada masalah, saya tanya-tanya lagi ya Pak ya. Ya nanti kita sharing sama-sama Bu ya. Gitu Iya. ya. Jadi Oke. saya Terima kasih Bu ya. terima kasih banyak ya Pak sudah Ya. membantu saya mencari solusi. Iya. Sudah mengganggu waktunya Pak Hoir juga ya. Ya, sama-sama Bu ya. Kita saling sharing lah Bu ya. Semoga bisa manfaat untuk kedepannya. Kita Bu ya. Amin, amin ya. Iya. Terima kasih Bu ya untuk Iya, hari terima ini. kasih Ya. Pak. Iya. Semoga bisa dilanjut Assalamualaikum. kegiatannya. Ya, Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Monggo.